Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Kediri. Kami akan mensimulasikan praktek coaching di mana sebagai pengamat adalah saya sendiri, Ida Lailatul F. Kemudian sebagai coachnya adalah Pak Bambang dan sebagai coachnya adalah Bu Ana. Kasus ke-1 ini, jalan ceritanya adalah seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara kita nanti akan mensimulasikan tentang permasalahan ini sehingga Rina dapat mengikuti lomba pidato bahasa Inggris dengan baik. Mari kita saksikan. Assalamualaikum, Bu Ana. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Oh ya, Bang. Apa kamu sudah mengetahui info tentang lomba pidato bahasa Inggris yang akan diadakan minggu depan itu, toh? Iya, Bu, saya sudah tahu lomba itu. Kenapa, Bang? Tampaknya kok kamu ada masalah gitu? Banyak sekali masalahnya, Bu. Nanti saya bisa ngobrol dengan Ibu. Oh, tentu, Bang. Nanti jam istirahat temui Ibu di kantor ya. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama, Bang. Permisi, Bu Ana. Apa saya bisa ketemu Ibu sekarang? Oh, iya, Bang. Sini, masuk sini. Mari duduk sini. Waduh, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ada apa, Bang? Ibu lihat kamu tadi tergesa-gesa ke kantornya hanya untuk menemui Ibu. Ada hal serius yang ingin kamu bicarakan dengan Ibu, toh? Ya, Bu, saya pengen cerita. Saya bingung mau cerita sama siapa ini. Ada apa? Ada masalah apa? Apa yang bisa Ibu bantu, Bang? Itu loh, Bu, terkait dengan lomba pidato. Saya tuh disuruh mewakili sekolah. Tapi sebenarnya juga saya sangat tertarik. Tapi juga saya ragu jadinya. Kenapa kamu ragu, Bang? Iya, Bu, saya ragu karena tidak pede saya rasa. Apalagi tampil di atas panggung. Disorak-soraki sama penonton lainnya. Saya malah down nantinya. Oh, gitu toh. Iya, Bu, saya harus bagaimana ya? Gini, Bang. Kemarin itu Ibu dengar pembicaraan dunia dengan yang lain banyak sekolah karena Bang itu memang jagonya pidato bahasa Inggris. Tapi, Bu, itu kan hanya di lingkup kelas saja. Jujur saya tidak pernah ikut lomba, apalagi di tingkat kabupaten. Saya takut malu, Bu, jadi tidak percaya diri ini. Apa yang menjadi masalahmu, Bang? Sedang di sekolah saja kamu paling jago loh di antara yang lainnya. Jadi tidak salah kalau Bunia itu menunjuk kamu sebagai perwakilan sekolah. Ibu sendiri pernah melihat Bang berpidato bahasa Inggris pada waktu pelajaran bahasa Inggris di kelas. Yang kebetulan Ibu tidak sengaja lewat depan kelasmu. Kamu sangat lancar berbicara, intonasinya bagus. Ibu sampai heran loh, beneran. Terus kenapa kamu tidak mau mencobanya dulu? Iya, Bu, sebetulnya saya malu nanti kalau takut salah. Hanya mempermalukan diri dan nama sekolah nantinya. Siapa yang akan menyalahkanmu, Bang? Kan sudah ada peringatan bahwasanya tidak boleh ada bully. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya diri. Kalau untuk urusan menang ataupun kalah dalam lomba itu hal biasa kok. Memang menang itu bonus,
Dan dari kekalahan kita bisa belajar untuk menang. Yang penting kamu berani dulu, mencoba dulu, dan mencari pengalaman yang nantinya pengalaman itu akan membuat BAM lebih berani di kemudian hari, lebih maju dari yang sebelumnya. Iya sih Bu, benar juga kata Ibu. Nah, sekarang Ibu tanya, untuk lomba ini apakah BAM punya trik atau rencana khusus? Iya Bu, sebenarnya saya sudah latihan di rumah, cermin, di keluarga, dan saya bisa kok melakukannya. Tapi rasanya masih kurang pede aja Bu. Kira-kira apa sih Bu yang harus saya lakukan agar lebih percaya diri di panggung? Menurut BAM, kalau dari BAM sendiri kira-kira apa ya yang harus BAM lakukan ya? Ya, yang menurut saya sih mental saya dalam berpidato. Jika nanti saya percaya diri, saya akan mencoba lagi ke teman-teman di sekolah Bu. Wah, pemikiran yang luar biasa, super, hebat kamu BAM. Terus kenapa tidak kamu coba lakukan? Seharusnya saya coba ya Bu ya. Nah, gitu dong. Makanya jangan takut untuk mencoba hal baru ya, apalagi untuk karirmu yang akan lebih maju lagi, Nak. Baiklah Bu, saya akan melakukannya. Bisakah saya minta tolong ke Ibu? Oh, tentu saja. Apa yang bisa Ibu lakukan, Bam? Membantu membuatkan jadwal Bu, latihan. Nanti biar dilihat guru-guru di sekolah. Rencananya, kapan kamu akan latihan di depan guru-guru? Nanti Ibu akan bantu untuk mengkoordinasikan dengan para guru dan murid. Oh iya Bam, komitmen apa yang Bam harus lakukan untuk tampil di acara ini? Bagaimana kalau hari Selasa besok saja Bu? Komitmennya saya akan minta bantuan Bu Nia untuk mengoreksi teks pidato yang sudah saya buat. Lalu saya akan melatih dan menyiapkan diri untuk tampil di sekolah sebagai langkah awal sebelum perlombaan. Menang atau kalah urusan belakangan deh. Nah gitu dong, Ibu paling suka semangatmu Bam. Ingat, kamu tidak sendiri ya. Ada teman-teman dan ada Bapak Ibu guru yang selalu mendoakanmu dan selalu mendukungmu. Semangat ya nak ya. Hari Selasa Ibu kumpulkan seluruh anggota sekolah di ruang aula jam 10, oke? Oke Bu, terima kasih telah membantu saya dalam langkah-langkah saya. Sama-sama Bang. Terus bagaimana perasaanmu sekarang? Saya sangat senang sekali dan legowo sekali Bu, lega. Syukurlah kalau kamu merasa jauh lebih baik sekarang. Ibu merasa senang sekali memiliki murid sepintar kamu, pintar, rajin, punya semangat yang tinggi dan pantang menyerah. Pokoknya kamu hebat lah. Ah, Ibu bisa aja memuji saya. Pujian itu memang pantas untuk kamu kok nak. Terima kasih Bu ya. Oh iya, terima kasih juga di tengah kesibukan Ibu telah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini. Sama-sama Bam, terus semangat ya, semoga sukses. Ya Bu, terima kasih. Demikianlah praktek coaching kasus 1 model Tirta. Saya sebagai pengamat akan mengobservasi hasil coaching yang dilakukan oleh Bapak Bambang dan Bu Ana. Tujuan coaching ini sudah disampaikan secara jelas dari coach ke coach. Kemudian identifikasi. Pertanyaan yang diberikan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi tanggapan dari coach. Rencana aksi, coach telah mampu memberikan pertanyaan dan umpan balik dalam pengambilan keputusan yang akan ditentukan sendiri oleh coach. Kemudian tanggung jawab, coach sudah mampu mengarahkan coach untuk membangun komitmen yang berbasis Tirta. Demikianlah praktek coaching untuk kasus ini. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. kesempatan ini kelompok kita akan mempraktikkan praktik coaching model Tirta dengan kasus 2. Kepada yang terhormat Ibu Ida dan Bu Ana, dipersilakan untuk mempraktikkan praktek coaching model Tirta. Dipersilakan. Assalamualaikum Bu Ida. Bisa saya minta waktunya? Saya ingin ngobrol dengan Ibu sebentar, apa boleh? Waalaikumsalam anak. Wah, dengan senang hati. Mari sini duduk di ruangan ibu. Apa yang dapat anak ceritakan? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, Bu. Terus ada lagi anak? Kira-kira saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu pelajaran, anak? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh guru kelas, terutama Apa dalam yang membuat pemberian nilai ulangan, Bu. Apa yang membuatmu merasa diperlakukan tidak adil, anak? Begini Bu, guru tersebut kan ternyata membuka les privat di rumahnya, dan sebagian besar murid-murid banyak yang mengikuti les privat ibu itu, kecuali saya. Terus bisa dijelaskan kepada ibu apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan adanya guru tersebut membuka les privat? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Pada murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya yang tidak mengikuti. Oh, begitu rupanya. Baik, ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru itu sering menyindir murid yang tidak mengikuti les privatnya, Bu. Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Begitu, Bu. Oh, begitu. Terus apa yang membuatmu membebani pikiran setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena saya kan tidak mengikuti les privat sendiri. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman nih. Saya merasa berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat guru itu. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati keinginan tahuan kamu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat, kepada guru itu, Bu. Apa yang kamu tanyakan kepada temanmu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu apa kata temanmu, Ana? Mereka bilang lebih paham sih, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya,
karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal di tempat les dan mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal yang lain. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya tadi. Terus, kenapa kamu tidak lakukan? Saya masih ragu Bu, saya takut nanti saya dimarahi malahan. Emang kamu sebelumnya pernah dimarahi oleh guru tersebut? Tidak sih Bu. Terus, kenapa tidak kamu coba? Benar juga ya Bu, harusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya Bu ya. Bagus, setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak mengikuti les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil Bu. Nah, bagus. Ayo lakukan. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari itu juga dan selalu latihan-latihan soal. Selain itu saya juga membuat catatan-catatan yang rapi. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada materi yang belum saya pahami. Tapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan disenggol pada sore hari, jadi saya tidak bisa belajar Bu. Oh, demikian. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Saya rasa sangat berpengaruh Bu, karena waktu belajar saya menjadi berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kamu kurang belajar? Wah, mungkin juga ya Bu ya. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan sekarang, Ana? Untuk ikut les saya tidak mungkin, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Himawan, teman saya itu. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru itu bahwasanya saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selanjutnya, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Lalu saya akan belajar lebih giat lagi Bu, sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jadi, jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Himawan, gitu Bu. Bagus, Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu, Ana? Iya, saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah Bu. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Siapa yang kamu minta menjalankan komitmen tersebut, coba? Saya akan meminta bantuan Himawan untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar Bu. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih Bu. Maaf, saya sudah mengganggu Ibu dan Ibu mau meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya. Sama-sama, Ana. Saya juga terima kasih telah diberi kepercayaan. Baiklah, itu adalah praktek coaching untuk kasus yang kedua. Saya sebagai pengamat menyimpulkan hasil praktek coaching kasus kedua antara coach dan coaching sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah, demikianlah praktek coaching untuk kasus 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam Kelompok 2 warahmatullahi wabarakatuh. memsimulasikan praktek coaching untuk kasus 3. Pada kasus yang ketiga ini, yang berperan menjadi coach adalah Pak Bambang, dan yang menjadi coachnya adalah Ibu Ida, dan sebagai pengamatnya saya sendiri. Berikut narasi dari kasus ketiga. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya kebingungan dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Mari kita saksikan drama coaching singkat berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Kebetulan ini Bapak ada di sini. Saya ingin mengobrol dengan Bapak sebentar. Apakah Bapak ada waktu? Dengan senang hati, Bu. Banyak sekali waktunya. Apa yang ingin Ibu obrolkan kepada saya? Gini Pak Bambang, masih ingat 2 hari yang lalu pengawas kita yaitu Pak Himawan rawuh ke sekolah kita. Kemudian Bapak pengawas itu melakukan supervisi di kelas saya. Ada hal yang saya pikirkan Pak Bambang dari kesimpulan hasil supervisi tersebut, di mana sangat mengganggu pikiran saya selama 2 hari ini. Kira-kira apa, Bu, yang bisa saya bantu? Dan apa yang ingin Ibu capai nantinya di akhir diskusi kita nanti? Saya hanya ingin permasalahan saya mendapat solusi, Pak Bambang. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara mengajar saya, Pak, agar mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Baiklah, sebelumnya bisa Ibu ceritakan apa yang mengganggu pikiran Bu Ida dari hasil supervisi kelas kemarin. Saya bingung, Pak. Selama saya mengajar itu tidak pernah menggunakan buku teks, baik buku siswa maupun buku guru. Tapi saya menggunakan sumber-sumber belajar yang lain. Walaupun demikian, cara mengajar saya tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Nah, kapan hari saya ditegur oleh kepala sekolah, yaitu Pak Aditya. Beliau mendapat masukan dari pengawas bahwa saya tidak menggunakan buku teks pelajaran ketika mengajar. Oh, begitu rupanya. Baiklah, Bu Ida, saya mulai memahami sekarang. Apakah Pak Bambang juga menggunakan buku teks pelajaran di kelas, dan bagaimana kelas Bapak dengan adanya buku teks yang Bapak gunakan? Saya menggunakan buku teks, Bu. Setiap siswa kita kan berbeda, seperti yang pernah Ibu aturkan tadi. Oh, begitu ya, Pak. Terus, bukankah demikian, Bu? Pak, saya baru ingat. Selama ini apa langkah-langkah yang telah Ibu Ida lakukan?
Saya menanyakan kepada teman-teman guru yang lain, juga melalui komunitas guru, serta teman sejawat kita yang satu mapel. Apa yang Ibu tanyakan? Saya bertanya mengenai pemahaman Bapak Ibu guru mengenai pentingnya buku teks pelajaran, baik buku siswa maupun buku guru. Dan juga bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan sosial emosional yang dapat diterapkan di kelas. Kemudian juga saya bertanya bagaimana cara mengatasi kendalanya, Pak. Lalu apa kata teman guru Bu Ida? Beliau bilang lebih mudah ternyata menggunakan buku teks baik buku guru maupun buku siswa. Karena dalam buku tersebut ada sintak pembelajarannya juga, Pak. Kalau dari Ibu sendiri, apa yang bisa Ibu ingin lakukan? Begini, Pak, sebenarnya saya berencana untuk menghadap Bapak KS kita untuk meminta maaf dan juga berterima kasih atas masukan dan saran yang diberikan pengawas pada saya ketika supervisi di kelas saya, Pak. Terus kenapa tidak Ibu lakukan, Bu? Saya masih merasa ragu, Pak. Saya takut dimarahi dan diejek oleh Bapak KS kita. Walah, apakah sebelumnya Ibu pernah dimarahi dan diejek oleh Pak KS? Kayaknya tidak pernah juga sih, Pak. Kenapa tidak Ibu coba? Benar juga ya, Pak. Seharusnya saya menemui Bapak Adit dulu. Kemudian saya baru membuat kesimpulan. Bagus, setelah menghadap Pak Adit, apa yang Ibu Ida sampaikan? Saya akan menyampaikan permintaan maaf dan juga menyampaikan alasan saya tidak menggunakan buku teks pelajaran di kelas. Serta saya akan berterima kasih atas teguran yang diberikan Pak Himawan ketika melakukan supervisi saya di kelas, Pak. Bagus sekali, Bu. Ayo Ibu lakukan sekarang. Kebetulan Pak Adit lagi di ruangan untuk mempersiapkan hasil supervisi yang akan dilaporkan besok pada hari Selasa, Bu. Selain itu, apa kekuatan yang Ibu miliki sehingga Ibu merasa mendapatkan hasil yang baik dalam mengantarkan siswa-siswa kita? Alhamdulillah, Pak, kebetulan saya suka mengupgrade diri, mengikuti program-program dari kementerian seperti guru industri, program guru penggerak, ataupun komunitas-komunitas pendidikan lainnya. Apakah hal tersebut cukup, Bu, menjadi dasar dalam proses KBM? Iya juga sih, Pak, karena saya masih melihat ada beberapa murid kita itu yang kurang memahami pembelajaran saya ketika di dalam kelas. Nah, coba Ibu pikirkan kembali, kenapa siswa Ibu itu kurang paham? Apakah karena tidak menggunakan buku teks atau karena strategi mengajar dari Ibu? Wah, mungkin juga ya, Pak. Menurut Bu Ida, apa yang bisa lakukan rencananya untuk mencapai tujuan? Saya akan menghadap Bapak KS kita dan menyampaikan ke beliau ucapan minta maaf dan terima kasih atas teguran yang diberikan. Selain itu, saya akan memperbaiki strategi mengajar saya agar setiap murid dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya, terutama bagi anak yang 5 yang kurang memahami KBM saya. Yang terakhir, saya akan belajar menggunakan buku teks, baik buku siswa maupun buku guru ketika saya melakukan KBM. Bagus sekali, Bu. Saya sangat suka rencana itu, Bu Ida. Lalu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya setelah ini akan menghadap KS dalam ruangannya. Dan mulai besok saya akan menggunakan buku teks pelajaran ketika KBM di kelas. Siapa yang Ibu minta bantuan dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta Pak Bambang juga Bu Ana untuk mengingatkan saya dan melakukan supervisi ketika saya mengajar di kelas.
Nah, itu baik Bu, bisa Ibu lakukan. Terima kasih Pak Bambang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Ya, bisa saja Ibu, sama-sama. Terima kasih ya Bu atas kepercayaan Ibu kepada saya. Sukses selalu Bu Ida. Sukses bersama lebih baik. Oh, Reda. Baiklah, Ya. itu praktek coaching untuk kasus yang ketiga. Saya sebagai pengamat akan menyimpulkan hasil observasi terhadap praktek coaching kasus ketiga. Tujuan, menyampaikan tujuan coaching ini sudah disampaikan secara jelas dari coach ke coachee. Identifikasi pertanyaan yang diberikan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi tanggapan dari coachee. Reaksi rencana aksi, coach telah mampu memberikan pertanyaan dan umpan balik dalam pengambilan keputusan yang akan ditentukan sendiri oleh coachee. Sedangkan tanggung jawab, coach sudah mampu mengarahkan coachee untuk membangun komitmen yang berbasis tirta. Demikianlah praktek coaching untuk kasus ketiga. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching model tirta pada kasus 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat bagi kelompok kita dan bagi CGP Kabupaten Kediri dan bagi guru-guru semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.